Baik, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, coba perhatikan dulu. Kira-kira apa ya bedanya meja belajar dengan tumbuhan? Apakah meja belajar ini dapat tumbuh, bernafas, bereproduksi, dan lain sebagainya? Terus kemudian, apa bedanya tumbuhan dengan hewan? Nah, secara garis besar, benda-benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari benda-benda hidup dan tidak hidup. Tentunya kita harus kagum kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya yang sangat sempurna. Ada air, kemudian ada gunung, udara, dan lain sebagainya. Tentunya kita dengan demikian wajib bersyukur dan juga bersungguh-sungguh untuk mempelajari karakteristik dari makhluk hidup, kemudian dapat mengklasifikasikannya berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian, kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian, terdapat berbagai macam tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di antaranya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa sih itu makhluk hidup dan benda tidak hidup, kemudian contoh-contohnya, kemudian ciri-cirinya. Nah, selanjutnya peserta didik ini juga diharapkan untuk dapat menyajikan hasil observasi berupa tabel yang terdiri dari ciri-ciri makhluk hidup, terus kemudian karakteristiknya yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian hasil dari observasi tersebut dikomunikasikan kepada teman-temannya dan juga guru. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini ada berbagai macam, seperti memerlukan makanan, kemudian bergerak, bernafas atau respirasi, peka terhadap rangsang, kemudian adaptasi, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, kemudian berkembang biak atau reproduksi, dan juga tumbuh. Yang pertama ini terkait memerlukan makanan. Tentunya makanan dan air menjadi hal yang sangat penting untuk kebutuhan makhluk hidup, karena makanan dapat menghasilkan energi, terus pertumbuhan, dan juga menggantikan sel-sel yang rusak. Sedangkan untuk air ini dapat berfungsi sebagai pelarut di dalam tubuh kita. Kemudian semua makhluk hidup ini berbeda-beda dalam mendapatkan makanannya. Ada dua jenis, ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Maksudnya autotrof ini adalah makhluk hidup yang dapat menyediakan makanannya secara mandiri. Misalnya nih, tumbuhan dapat menyediakan makanannya dari air dan karbon dioksida melalui bantuan sinar matahari yang dinamakan dengan proses fotosintesis. Nah, dari fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Kemudian untuk yang heterotrof ini adalah makhluk hidup yang memerlukan bahan organik sebagai sumber makanannya. Misalnya manusia makan dari tumbuhan dan juga hewan, sedangkan hewan memakan tumbuhan dan juga hewan lainnya. Seperti itu, paham ya? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Nah, bergerak ini dapat dilakukan oleh seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, untuk hewan dan manusia ini dapat bergerak bebas dan juga berpindah tempat. Untuk dapat bergerak, tentunya menggunakan alat gerak. Alat gerak ini bisa berupa kaki untuk berlari atau berjalan, kemudian sirip untuk berenang, dan juga sayap untuk terbang. Sedangkan untuk tumbuhan ini tidak seluruh bagian tubuhnya dapat berpindah tempat atau bergerak, hanya sebagian saja, sehingga tumbuhan ini tidak terlihat
terlihat berpindah tempat. Misalnya nih, ujung batang pada tumbuhan ini bergerak mengikuti arah cahaya. Terus kemudian putri malu yang menguncup ketika disentuh, dan juga akar yang tumbuh ke tanah atau menembus ke dalam tanah. Seperti itu. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu respirasi atau bernafas. Nah, bernafas ini merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan luar, kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, oksigen ini berfungsi untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi, di mana energi tersebut dapat kita fungsikan untuk berbagai macam aktivitas tubuh. Nah, manusia kan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian hewan-hewan yang di darat juga umumnya menggunakan paru-paru, misalnya kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hewan yang ada di dalam air ini biasanya bernafas menggunakan insang, seperti misalnya ikan paus, ikan hiu, gurami, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hewan juga yang menggunakan alat bantu pernafasan yang sederhana, misalnya cacing menggunakan kulit, dan kemudian serangga menggunakan trakea. Sedangkan tumbuhan dapat melakukan respirasi dengan cara mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil yang ada pada daun yang disebut dengan stomata. Selain itu, tumbuhan dapat melakukan udara pernafasan ini keluar masuk melalui lubang-lubang kecil yang berada pada batang yang disebut dengan lentisel. Yang keempat yaitu peka terhadap rangsang. Umumnya semua makhluk hidup ini akan menimbulkan suatu reaksi apabila terjadi perubahan di sekitar lingkungannya. Nah, reaksi tersebut timbul karena adanya suatu rangsang. Rangsangan ini dapat berupa cahaya, bau, sentuhan, rasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk manusia dan hewan ini umumnya menggunakan alat indera untuk mengenali adanya rangsang. Misalnya nih, mata merasa peka karena adanya cahaya. Kemudian telinga peka karena adanya getaran suara. Kemudian lidah peka terhadap adanya zat rasa, hidung peka terhadap adanya bau, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ya dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan ini memang tidak memiliki alat indera seperti layaknya hewan dan juga manusia. Namun tumbuhan memiliki kepekaan yang sangat tinggi dari rangsangan. Misalnya nih, ujung-ujung dari tanaman ini biasanya mengarah ke arah adanya cahaya. Kemudian akar yang bergerak ke bawah atau menembus tanah karena adanya gaya gravitasi. Kemudian putri malu yang menguncup apabila ada rangsangan berupa sentuhan. Seperti itu. Nah, sifat yang mampu menanggapi inilah yang disebut dengan iritabilitas. Yang kelima ini terkait adaptasi. Nah, kaktus memiliki duri-duri di dalam tubuhnya untuk mengurangi penguapan air ketika musim panas tiba. Terus kemudian teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan pada lingkungannya yang berair. Kemudian pohon jati menggugurkan daunnya ketika musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa makhluk hidup tentunya dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungannya, supaya makhluk hidup tersebut atau jenis-jenis tertentu tersebut tidak punah karena termakan kondisi. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Nah, anak-anak di sini sering gak sih ketika setelah olahraga ini tubuhnya menjadi berkeringat, kemudian ketika udara panas juga berkeringat. Nah, sebaliknya ketika udara dingin ini cenderung kita lebih banyak mengeluarkan atau buang air kecil berupa urin. Nah, keringat yang mengandung garam mineral dan juga urin ini merupakan contoh dari zat sisa air yang perlu kita keluarkan.
Selain itu, ada juga karbon dioksida dan juga uap air sebagai hasil dari proses respirasi. Nah, adanya pengeluaran zat sisa tersebut dinamakan dengan ekskresi. Nah, ekskresi ini tentunya sangat perlu nih dilakukan oleh makhluk hidup. Karena apabila tidak dilakukan atau tidak dikeluarkan zat sisanya ini, maka akan mengganggu kinerja tubuh karena zat sisa ini bersifat racun. Makhluk hidup ini juga memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Misalnya nih, tumbuhan untuk mengeluarkan karbon dioksida ini kan bisa melalui stomata dan juga lentisel. Nah, sedangkan manusia ini mengeluarkan urin melalui ginjal, terus karbon dioksida dan uap air ini melalui paru-paru, serta air dan garam mineral ini berupa keringat yang melalui kulit. Ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh. Tumbuh ini bisa kita ibaratkan, misalnya awalnya bayi, kemudian menjadi remaja, lalu dewasa. Nah, yang awalnya anak hewan yang masih semulanya kecil, terus kemudian tumbuh menjadi besar seperti induknya. Nah, misalnya lagi biji yang kita tanam yang berkecambah lalu kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Artinya, tumbuh ini merupakan perubahan dari ukuran yang tidak dapat kembali seperti semula lagi. Nah, perubahan ukuran yang lebih besar atau lebih panjang dan lain sebagainya ini karena adanya pembesaran atau penambahan sel-sel. Nah, dari makananlah yang dapat menghasilkan energi dan juga zat-zat penyusun tubuh. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu berkembang biak atau reproduksi. Apa sih kira-kira reproduksi itu? Ibaratnya gini, induk kucing melahirkan kucing, induk sapi melahirkan sapi, dan seterusnya. Dari satu individu menjadi banyak individu, itulah yang dinamakan reproduksi. Nah, tujuan adanya reproduksi ini untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, setiap makhluk hidup ini memiliki caranya masing-masing dalam menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Ada dua macam reproduksi, yaitu reproduksi secara generatif dan ada reproduksi secara vegetatif. Reproduksi secara generatif adalah reproduksi yang melalui perkawinan, yaitu meleburkan sel telur dengan sel sperma untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan untuk reproduksi generatif ini tanpa adanya peleburan sel telur dan juga sel sperma. Nah, kalau untuk manusia ini bereproduksi menggunakan generatif. Kalau untuk yang hewan dan tumbuhan ini bisa menggunakan generatif dan juga bisa menggunakan vegetatif. Contoh dari vegetatif ini misalnya stek yaitu pohon mangga dan lain sebagainya. Terus kemudian pertunasan misalnya pohon pisang. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri benda tak hidup. Nah, ada berbagai macam ciri-ciri dari benda tak hidup. Yang pertama, benda hidup ini tidak dapat bergerak. Terus kemudian tidak dapat melakukan reproduksi. Ada juga tidak mengadakan metabolisme dan juga tidak ada tanggapan atau tidak ada reaksi dari adanya rangsang. Yang pertama, benda tak hidup tidak dapat bergerak. Ya, benda tidak hidup ini tidak dapat bergerak kecuali ada pengaruh dari luar. Misalnya nih, pensil yang dilempar ke atas, batu yang dilempar ke atas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, benda tidak hidup ini tidak mengadakan metabolisme. Kenapa ini terjadi? Ya, karena benda tidak hidup ini tidak memerlukan nutrisi sehingga dia tidak bisa melakukan ekskresi, terus respirasi, sintesis, dan lain sebagainya. Terus ciri yang selanjutnya, si benda tidak hidup ini tidak dapat melakukan reproduksi. Hal ini dikarenakan tidak adanya usaha dari benda mati ini untuk mempertahankan posisinya atau ekosistemnya. Jadi benda mati ini tidak dapat melakukan reproduksi, evolusi, adaptasi, seperti itu. Nah, yang terakhir, ini benda tidak hidup tidak dapat menerima rangsang. Jadi, benda mati ini meskipun kita kasih rangsangan bertubi-tubi dari luar, dia akan tetap diam.
karena dia tidak peka terhadap rangsang. Lantas gimana ya cara kita membedakan antara benda hidup dan tak hidup secara mudah? Nah, ada beberapa sifat-sifat umum yang dapat membedakan benda hidup dan benda tidak hidup. Yang pertama yaitu bentuk dan ukuran. Nah, benda hidup biasanya memiliki bentuk dan ukuran tertentu, sedangkan kalau benda tidak hidup tidak. Misalnya nih, batu itu ada yang ukurannya sekecil seperti butir pasir dan ada yang segede sampai gunung. Sedangkan kalau untuk ayam ada ukuran tertentu. Nah, itu yang membedakan dari bentuk dan ukuran. Sifat yang selanjutnya yaitu organisasi. Nah, makhluk hidup ini kan terdiri dari sel-sel. Sel-sel ini yang apabila memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Nah, sekumpulan dari jaringan-jaringan ini akan membentuk organ. Lalu kemudian organ-organ ini akan terkumpul menjadi makhluk hidup atau organisme. Sedangkan benda tak hidup ini terdiri atas unsur pokok penyusunnya. Sifat yang selanjutnya yang dapat membedakan yaitu komposisi kimia. Nah, umumnya pada makhluk hidup ini tersusun dari komposisi kimia tertentu, misalnya karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, terus kemudian sedikit mineral, seperti itu. Nah, sedangkan untuk benda tak hidup ini biasanya komposisi kimianya itu tidak tertentu. Yang keempat yaitu metabolisme. Nah, pada makhluk hidup umumnya terjadi pengambilan atau penggunaan dari makanan atau nutrisi, kemudian sekresi, kemudian ekskresi, kemudian respirasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada benda tak hidup tidak melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu iritabilitas. Nah, makhluk hidup ini biasanya mengalami atau menimbulkan sebuah reaksi apabila terjadi sebuah rangsangan. Nah, seperti misalnya adanya cahaya, kelembapan, terus kemudian sentuhan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk benda tak hidup ini tidak dapat melakukan rangsangan atau hal-hal tersebut. Yang keenam yaitu reproduksi. Nah, makhluk hidup ini memiliki kemampuan untuk memperbanyak keturunan atau melestarikan jenis dari individu tersebut. Sedangkan untuk benda tak hidup ini tidak dapat melakukan reproduksi. Nah, yang terakhir ini sifat-sifat yang dapat membedakan yaitu tumbuh dan berkembang serta memiliki daur hidup. Nah, umumnya makhluk hidup ini memiliki pertumbuhan, perkembangan, dan juga daur hidup. Mulai dari melahirkan, terus kemudian tumbuh dewasa, sampai ke proses mati. Nah, sedangkan untuk benda tak hidup tidak dapat melakukan daur hidup seperti hal tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait keanekaragaman makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini sebenarnya beraneka ragam dan memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, makhluk hidup yang sejenis pun itu tetap memiliki perbedaan ciri. Nah, adanya perbedaan-perbedaan tersebutlah yang dinamakan dengan variasi. Di dunia ini tidak pernah dijumpai manusia atau makhluk hidup yang ciri-cirinya itu sama. Mesti ada perbedaan, entah itu dari warna kulitnya, rambutnya, ataupun bentuk tubuh yang lainnya. Jadi, setiap makhluk hidup pasti punya perbedaan ciri-ciri. Baiklah, dari proses pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Nah, yang pertama yaitu terkait ciri-ciri dari makhluk hidup. Tadi ada makhluk hidup dapat bergerak, terus kemudian memerlukan makanan, dapat melakukan respirasi, reproduksi, ekskresi, tumbuh, terus kemudian beradaptasi, terus juga peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, kemudian untuk ciri benda yang tak hidup ini tidak dapat bergerak, kemudian
tidak dapat melakukan reproduksi, tidak mengadakan metabolisme, dan juga tidak peka terhadap rangsang. Yang selanjutnya yaitu terkait keanekaragaman dari makhluk hidup, di mana setiap makhluk hidup ini tentunya memiliki perbedaan ciri-ciri. Nah, dari perbedaan itulah yang dinamakan dengan variasi. Misalnya, yang tadi perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, perbedaan hidung, dan lain sebagainya. Nah, itu pembelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan. Kemudian silahkan anak-anak mengerjakan tugasnya yang sudah Ibu sediakan di e-learning, dikumpulkan di minggu depan, kemudian minggu depan kita akan belajar ke materi yang selanjutnya. Pesan dari Ibu, semoga anak-anak semuanya dapat mensyukuri nikmat Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya yang sangat sempurna ini, kemudian dapat melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya untuk pembelajaran hari ini Ibu mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan anak-anak dapat belajar dengan lebih giat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.